Terus setelah dia puas nih menghabisi si Sadik, dia memotong beberapa bagian tubuhnya si Sadik, terus dia masak guys. Dia masak, dia makan tuh. Habis itu tuh dia bagi-bagi juga nih kepada teman-teman lainnya. Nah ini nih guys yang dibilang Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Guys, kayaknya kita lama deh tidak menceritakan tentang kasus-kasus kriminal yang terjadi di dunia. Nah, di video kali ini aku akan membahas sebuah kisah kriminal guys. Nah, kasus ini guys berasal dari Bangladesh. Mungkin dari kita semua belum mengetahui tentang kasus ini guys. Nah, jadi hari ini aku akan membawakan kisah ini spesial nih untuk kalian semua. Oke, gimana kisahnya? Mari kita bahas bersama. Kalau kalian pernah dengar nih istilah teman makan temen. Nah, ini nih guys, kasusnya tuh the real teman makan temen. Nah, jadi guys, ini nih kasus terjadi di sebuah kota di Bangladesh, lebih tepatnya di sebuah daerah bernama Chattogram. Nah, kasus ini nih terjadi kepada seorang pria berusia 18 tahun bernama Shibli Sabiq. Nah, si Sidik ini terlahir dari keluarga yang kurang mampu guys. Bapaknya bernama Safik yang bekerja sebagai supir truk. Sedangkan ibunya bernama Nahik Atar yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Sidik ini guys, seorang anak yang sangat rajin, pintar, dan pekerja keras. Nah, dia ini guys sudah terbiasa kerja tuh dari usia masih sangat muda. Bahkan dia memakai uangnya itu untuk membiayai dia untuk sekolah guys. Nah, si Sidik ini guys kerja di sebuah peternakan ayam. Karena ketekunannya guys, akhirnya Sidik ini nih diangkat menjadi seorang manajer di peternakan itu. Nah, dari hasil kerja kerasnya ini, dia ini menggunakan uangnya untuk membiayai dirinya sendiri melanjutkan pendidikannya di jenjang kuliah. Di tempat kerjanya, Sidik ini mempunyai beberapa teman kerja guys yang lebih tua dari usianya. Ya, terpaut sekitar 5-6 tahun lebih tua dari si Sidik ini guys. Walaupun terpaut lebih muda nih guys dari rekan-rekan kerja yang lain. Nah, rekan-rekan kerjanya ini harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh si Sidik. Karena si Sidik ini orangnya yang jujur dan disiplin, terkadang ada cekcok-cekcok kecil nih dalam pekerjaan mereka. Nah, di tanggal 28 Agustus tahun 2003, Sidik nih pergi kerja seperti biasanya gitu guys. Tapi guys, di sore hari Sidik ini tak kunjung pulang. Keluarganya pun awalnya tidak merasa curiga gitu guys, karena mereka berpikir kalau Sidik memiliki pekerjaan tambahan nih di tempat kerjanya. Tapi karena sudah larut malam guys, nah sekitar pukul 11:30 malam, ibunya si Sadik ini menelpon si Sadik untuk sekedar menanyakan apa yang dilakukan sama si Sadik ini guys. Tapi sayangnya guys, si Sadik ini tidak menjawab telepon dari ibunya. Karena semakin khawatir, akhirnya kedua orang tuanya ini menunggu kepulangan si Sadik esokan harinya guys. Esokan harinya, akhirnya orang tuanya Sadik ini guys menghubungi nomornya si Sadik lagi nih kan, untuk menelpon dan menanyakan kabar anaknya yang tidak kunjung pulang dari kemarin guys. Tetapi tetap saja guys, Sadik ini tidak mengangkat telepon dari kedua orang tuanya ini. Akhirnya orang tuanya ini inisiatif nih menelpon pemilik peternakan itu untuk sekedar menanyakan kabarnya si Sadik guys. Nah, disayangkan nih, saat kedua orang tuanya menelpon bosnya si Sadik ini guys, nomor teleponnya bosnya ini juga tidak aktif guys. Akhirnya di sore harinya, kedua orang tuanya Sidik ini mendatangi tempat kerjanya si Sidik. Setelah kedua orang tuanya sampai nih guys ke tempat kerjanya si Sadik, mereka juga tidak mendapatkan informasi yang memuaskan tentang keberadaannya si Sadik guys. Akhirnya mereka nih pulang dalam keadaan kecewa. Nah, sesampainya di rumah, tiba-tiba telepon milik ibunya si Sadik ini berdering guys. Di situ tertera nomor teleponnya si Sadik yang sedang menelpon ibunya. Nah, diangkatlah nih kan sama ibunya. Terdengar di luaran sana, suaranya si Sadik sedang meringis kesakitan guys. Dia juga berkata kalau dia diculik sama seseorang dan dia sedang berada di mobil sudah selama 12 jam. Kayaknya si Sadik ini guys, dia nih disekap nih sama si penculik-penculik ini.
Bukan hanya itu saja guys, ternyata Sadik juga berkata kepada ibunya kalau dia habis dipukul sama si penculik ini. Nah, dia sempatkan untuk menelpon kedua orang tuanya. Posisinya tuh si Sadik ini lagi bersembunyi guys. Tiba-tiba di setengah pembicaraan, telepon si Sadik ini diputuskan oleh si penculik itu. Dan pada saat itu kedua orang tuanya tidak tahu nih apa yang terjadi kepada anaknya guys. Ibunya si Sadik masih berusaha untuk menghubungi nomornya si Sadik guys, tapi sama sekali tidak ada jawaban, bahkan teleponnya tuh mati. Nah, setelah itu kedua orang tuanya nih berniat nih untuk menghubungi pihak kepolisian. Tapi sesaat sebelum mereka mau menghubungi polisi guys, tiba-tiba telepon mereka berdering lagi guys. Dan itu telepon dari si Sadik. Diangkat lagi nih kan sama si ibunya. Ternyata guys, yang menelpon itu bukanlah Sadik, melainkan seseorang yang mengaku sebagai penculiknya si Sadik. Nah, di percakapan telepon itu, penculik ini guys meminta tebusan uang sebesar 1,5 juta laka atau setara dengan 200 juta rupiah kepada orang tuanya si Sadik. Penculik ini juga bilang guys kalau dia akan mengatur waktu kapan dia akan menyerahkan si Sadik guys. Yang jelas si penculik ini memberikan waktu sebanyak 3 hari guys untuk menyerahkan uang sebanyak 1,5 juta laka itu. Nah, tapi si penculik ini juga bilang guys jangan sampai ada keterlibatan polisi, karena mereka tidak segan-segan menghabisi si Sadik guys kalau sampai orang tuanya ini membawa keterlibatan polisi guys. Seperti yang kita tahu di awal cerita guys, kalau si Sadik ini berasal dari keluarga yang kurang mampu. Nah, karena saking sayangnya nih kepada anaknya, kedua orang tuanya mencari pinjaman di mana-mana guys untuk menebus anaknya. Tapi sayangnya guys, kedua orang tuanya si Sadik ini hanya dapat mengumpulkan uang sebanyak 2.000 laka. Masih sangat jauh dari nilai 1,5 juta laka guys. Nah, keesokan harinya penculik ini nelpon lagi nih kepada orang tuanya si Sadik. Dia menanyakan tentang uang yang dia minta itu guys. Nah, orang tuanya ini menjelaskan kalau mereka hanya bisa mengumpulkan uang sebanyak 2.000 laka guys. Mungkin karena penculik ini tahu kalau orang tuanya si Sadik ini adalah keluarga yang kurang mampu guys. Akhirnya penculik ini hanya meminta uang sebesar 200.000 laka. Tapi dengan nilai segitu tuh menurut orang tuanya si Sadik jumlah yang tidak sedikit guys. Nah, di situ juga si penculik ini mengancam jika orang tuanya Sadik ini tidak mampu atau tidak menyanggupi uang dengan nilai segitu, maka kedua orang tua si Sadik ini tidak akan pernah bertemu sama si Sadik lagi guys. Kasihan ya. Akhirnya orang tuanya si Sadik ini guys meminta waktu selama 4 hari untuk mengumpulkan uang itu. Dan dia berpesan nih kepada si penculik, jangan sampai anaknya disakiti gitu guys. Nah, akhirnya hanya dalam waktu 3 hari guys, orang tuanya si Sadik ini dapat mengumpulkan uang sejumlah 200 laka. Terus di tanggal 4 September tahun 2023, penculik ini nelfon lagi guys. Dia menyuruh orang tuanya si Sadik untuk meletakkan uang itu di suatu tempat. Tapi jangan sampai ada polisi yang terlibat di dalamnya. Setelah sampai di tempat penculik ini ingin bertemu guys, ayah Sadik langsung menyerahkan uang itu kepada penculik ini. Nah, penculik ini terdiri dari 2 orang yang memakai topeng gitu guys. Penculik ini juga langsung menyuruh ayahnya si Sadik ini untuk pulang. Dan dia juga bilang kalau si Sadik ini akan duluan sampai daripada ayahnya guys. Nah, di situ tuh hati ayahnya tuh udah cukup tenang gitu karena anaknya sudah balik lagi ke rumah. Setelah ayahnya sampai di rumah guys, ternyata si Sadik tidak kunjung pulang. Nah, ditungguin nih si Sadik ini guys. Ternyata memang benar si Sadik tidak akan pernah pulang guys. Akhirnya salah satu kerabat keluarganya si Sadik meminta ayahnya si Sadik untuk melaporkan kasus kehilangan si Sadik kepada pihak kepolisian. Karena ayahnya ini dengar nih pesan dari penculik itu kalau jangan sampai melibatkan polisi, akhirnya ayahnya si Sadik ini mengurungkan niat untuk melaporkan kasus kehilangan anaknya kepada pihak kepolisian. Nah, 3 hari dari kejadian itu, orang tuanya si Sadik mencoba untuk menghubungi nomor HP-nya si Sadik.
Tetapi tidak ada jawaban, bahkan nomor HP-nya si Sadik ini sudah dalam keadaan tidak aktif guys. Karena kurang lebih 10 hari dari kejadian di awal itu si Sadik hilang. Nah akhirnya kedua orang tuanya si Sadik ini memutuskan untuk pergi ke kantor polisi guys. Nah akhirnya sampai nih kedua orang tuanya si Sadik di kantor polisi guys. Si polisi ini nyeletuk, lah kok baru dilapor sekarang? Nah kejadian ini kan sudah 10 hari gitu guys. Tanpa berpikir panjang, polisi mengutus tim untuk mencari si Sadik. Dalam proses pencarian, polisi mengutus tim penyidik untuk mencari tahu si Sidik ini guys. Nah, didapatlah informasi terakhir nih, kalau si Sidik ini mempunyai masalah dengan beberapa rekan kerjanya. Akhirnya tim penyelidik mencari tahu informasi nih, siapa-siapa saja yang terlibat permasalahan dengan si korban guys, dengan si Sidik ini. Akhirnya ada 6 calon tersangka nih guys, yang diduga pernah punya masalah dengan si Sidik ini. Nah, dari ke-6 tersangka ini dibawa untuk diinterogasi oleh pihak kepolisian. Tapi guys, sayangnya mereka tidak mengaku. Nah, karena pihak polisi mendesak nih guys, akhirnya 6 dari 4 orang ini mengakui perbuatannya guys. Polisi tanya lagi nih kepada 4 orang tersangka ini, menanyakan di mana keberadaan si Sadik. Tapi mereka tidak mau mengakui guys. Akhirnya pada saat mereka dimasukkan ke penjara, terus dihajar nih sama napi-napi lain. Nah disitulah mereka mengakui kalau ada 2 orang lagi yang terlibat dalam kasusnya si Sidik ini guys. Setelah itu pihak kepolisian meminta kepada 6 orang ini untuk melakukan rekonstruksi kejadian yang mereka lakukan kepada si Sidik. Nah dari situlah guys diketahui kronologi kematiannya si Sadik ini, dimana di sore itu si Sadik ini berjalan untuk pulang ke rumah kan guys. Nah 6 orang ini menghadang si Sadik guys. Mereka berniat untuk membalaskan dendam kepada si Sadik. Nah pada hari itu saat si Sadik memberontak guys, dengan tidak sengaja Sadik nih melihat nih bahwa wajah asli si penculik ini yang bukan lain adalah rekan kerjanya. Karena si tersangka ini takut guys, si Sadik bakal lapor ke polisi. Akhirnya ke-6 tersangka ini menghabisi korban dengan cara tajam ke tubuhnya si Sadik sehingga si Sadik kehabisan darah dan meninggal dunia di hari itu juga guys. Nah dari cerita kronologi itu akhirnya pihak polisi dan kedua orang tuanya si Sadik mengetahui kalau si Sadik ini sudah meninggal dunia. Akhirnya penyidik menyimpulkan nih guys, kalau kasus ini bukanlah kasus penculikan, tapi ini adalah kasus pembunuhan guys. Nah penyidik ini menanyakan lagi nih kepada 6 orang tersangka ini, di manakah mereka membuang jasadnya si Sidik. Nah mereka mengatakan kalau mereka membuang jasad si Sidik ke sebuah jurang yang dekat dari tempat kerja itu. Mereka juga mengatakan kalau di saat Sadik ini sudah meninggal dunia guys, mereka memotong si Sadik beberapa bagian dan membuangnya di beberapa tempat. Nah akhirnya si penyidik pergi nih ke jurang yang dimana dikatakan sama si 6 tersangka ini kan. Di sana itu penyidik hanya menemukan beberapa potongan bagian tubuh si Sadik ini guys. Yang bikin shocknya lagi, ternyata di antara 6 tersangka, salah satunya ini adalah teman dekatnya si Sadik guys. Nah ternyata tersangka yang diduga teman dekatnya si Sadik ini, dialah otak dari dalam pembunuhan ini guys. Dia yang pertama kali mengayunkan sajam ke tubuhnya si Sadik. Katanya sih mereka ini 2 bulan terakhir ini mempunyai masalah di dalam pekerjaan gitu. Nah si tersangka ini dendam nih kepada si Sadik. Akhirnya dia nih mempunyai rencana yang buruk nih kepada si Sadik ini guys. Terus setelah dia puas nih menghabisi si Sadik, dia memotong beberapa bagian tubuhnya si Sadik. Terus dia masak guys. Dia masak, dia makan tuh. Habis itu tuh dia bagi-bagi juga nih kepada teman-teman lainnya. Nah ini nih guys yang dibilang the real teman makan temen. Jadi kalian tetap hati-hati ya guys terhadap orang yang dekat dengan kalian. Jangan sampai kalian berakhir seperti si Sidik ini. Dan buat kalian juga, kalau lagi kerja itu bisa menjaga diri dan bisa menjaga ucapan nih guys. Ya mana tahu kan kalau kita ini ada-ada aja gitu kata-kata yang tidak disukai sama orang-orang terdekat kita. Setelah kasus kematian si Sadik ini terdengar di media guys, ada beberapa masyarakat yang tidak terima dengan kematiannya
namanya si Sadik. Akhirnya ada beberapa gerombolan massa nih guys mendatangi kantor polisi dan menarik paksa salah satu tersangka pembunuh si Sadik. Mereka menghakimi tersangka itu hingga meninggal dunia. Akhirnya karena pihak kepolisian takut nih terjadi hal yang sama terhadap 5 tersangka lainnya, pihak kepolisian mengamankan 5 tersangka itu ke tempat yang lebih aman guys. Dan sampai sekarang tidak diketahui di mana keberadaan 5 tersangka itu yang diamankan oleh pihak kepolisian. Gimana guys, pelajaran apa nih yang bisa kita ambil dari kasus kematian Sidik? Coba komen di bawah. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan ayo subscribe ke channel ini agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku. Terima kasih guys, kalian sudah menonton video ini sampai habis. Aku sadar di video kali ini masih sangat banyak kekurangannya. Dukung aku terus ya guys sebagai kreator pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.